Oke guys, kita kembali lagi bersama saya Dr. Oka dan kali ini kita bersama Bu Lili. Nah, Bu Lili ini jadi di podcast kali ini ya guys, itu saya mau sharing bersama Bu Lili di sini itu tentang CA Mame, betul ya Bu Lili ya? Iya, iya. Atau CA payudara, di mana survivor ini Bu Lili adalah seorang survivor dari CA Mame. Nah, kita akan nanti ngobrol-ngobrol bagaimana perjalanan Bu Lili melewati penyakit ganas yang satu itu ya, gitu guys ya. Oke. Guys, udah oke, Mas Evan? Oke. Nah, Bu Lili, jadi Iya. sebelum kita mulai ini kita harus tahu dulu nih, Bu Lili ini sebenarnya background-nya apa? Apa background-nya Bu Lili ini dari dulu asalnya dari mana? Kan sekarang di Surabaya. Apa dari dulu tinggal di Surabaya atau gimana? Ya, saya lahir di Banjarmasin, terus lulus SMP saya pindah Surabaya kan melanjutkan sekolah di Surabaya. Oh, jadi Jadi, mulai SMA di Surabaya? ya, saya mulai SMA di Surabaya. Oh, Udah lebih iya. lama di Jawa sekarang daripada Berarti udah bisa bahasa Jawa ya, lanjut? Sudah. Oke. Nah, kalau gitu dari SMA di sini, kuliah juga di Surabaya? Kuliah di Ubaya, Ubaya. Terus S2 saya di UNER. S2 di UNER. Ambil Ya. apa Ubayanya? Ambil akuntansi, S2 saya juga Oh. magister akuntansi. Magister akuntansi. Ya. Itu setelah itu lulus dari Ubaya, dari UNER, itu kerja di mana kalau boleh tahu? Waktu lulus itu dari Ubaya itu sambil saya kerja di ini kantor akuntan. Kantor akuntan? Ya, salah satu kantor akuntan Big Four ya waktu itu ya. Nah, Di itu Indonesia atau di Surabaya? di Surabaya. Oh, oke. Surabaya. Terus habis itu sambil kerja, sambil kuliah. Setelah itu juga saya sempat jadi dosen luar biasa Ubaya Oh, gitu. keren. Terus ya setelah itu karena anak saya lahir terus mengikuti suami saya lagi studi lanjut ke Manila, jadi saya berhenti ikut suami pindah ke Manila. Oh, Gitu. nah ini Bu Lili menikah waktu umur berapa kalau boleh tahu? 26 tahun. Itu tahun berapa itu Bu Lili? Tahun 2002. Nah, bisa dihitung berarti. Oke, 2002. Jadi Bu Lili menikah umur 20 tahun di 2002, terus kemudian anak pertama 2004. 2004. Itu sekarang udah umur berapa? Sudah umur 18. 18. 19 ya mungkin ya. 19 sekarang ya. Oke, ada berapa putranya, Bu? Tahun 2003. 18, sorry, 18. Ada 2. Sorry guys. Kok tiba-tiba saya batuk. Van, minum, Van. Minumku di mana ya? Minumku di dalam kayak Van. Di meja makan, Van. Diulangi lagi aja. Enggak, ini enggak diulang, enggak apa-apa. Ya, Van. Umur 18 sama umur 16 anak Oh. saya. Anak saya. Nah, itu nanti maksud saya berarti waktu Bu Lili kena itu di umur berapa? Anak saya atau sayanya? Ibu Lilinya dulu. Saya 38 lebih mau 39. 38 atau 9? Mau menuju 39. Mau ulang tahun berapa bulan ke 39. Jadi 38 sekian lah. 38 sekian. Anak Jadi- saya masih kelas 2 SD. Sorry Bu ya, tadi saya batuk-batuk. Iya. Oke, jadi waktu Ibu Lili umur 38, Iya. itu Bu Lili kena namanya CA kanker gitu, CA Mame gitu ya. Iya, saya amame. CA Mame di umur 38. Oke, itu gimana waktu pertama kali? Saya tuh sebenarnya iseng aja ngeraba Oke, gitu, terus? iseng ngeraba. Saya tuh setahun sekali itu pap smear. Oke, itu Nah. rajin mesti ya. Ya rajin. Terus tapi saya lupa kalau harus periksa payudara. Iya, oke. Nah akhirnya saya raba-raba kok ada yang keras-keras gitu di Iya. payudara sebelah kiri. Habis itu suami saya bilang ya udah periksa aja. Oh iya sih waktunya pap smear juga tahunan gitu. Nah saya minta mamografi waktu itu. Waktu itu berarti umur berapa waktu itu? Rasa keras-keras itu di umur berapa Bu Lili? 38 tahun. 38 tahun itu? Iya, Oh, 38 tahun itu pertama kali saya mamografi. Oke. Nah, habis itu perawatnya bilang ini ada benjolan loh, Bu, gitu. Perawatnya bilang gitu? Iya. Wah, saya sudah nggak enak kan. Iya, ya Kok sudah, benar pasti nggak sudah enak takut. gitu. Terus habis itu dibawa ke Dokter Aryo Chatmiko. Oke. Terus? Nah, Dokter Aryo Chatmiko bilang, "Mau nggak saya kalau lihat ini kayaknya ini ganas. Saya mau bicara sama suaminya gitu. Mau nggak di biopsi?" Ya udah nggak apa-apa, biopsi aja. Iya, betul biopsi. Oke. Saya biopsi FNAB pada Iya, saat betul, itu. FNAB. Jadi sendirian tuh. Sendirian? Iya, sendirian. Oh, suaminya di mana? Suami saya kan masih kerja. Oh, di Bojonegoro. Oh, iya. Nah, terus jadi saya FNAB dan hasilnya memang ganas. Oke, sendirian. Sendirian saya pada saat itu. Terus saya pulang ke Bojonegoro, saya cerita sama dia, sama keluarga gitu. Terus akhirnya suami saya bilang,
pikir-pikir apa dia kan kamu ada asuransi, dia bilang kayak gitu. Gimana kalau kita minta second opinion ke Singapura? Jadi akhirnya kami berangkat ke Singapura. Jadi 2 hari itu saya urus paspor apa segala macam. Saya paspor sudah punya ya, jadi urus ke Singapura. Kita akhirnya berangkat ke Singapura, kan keluarga bantuin ya, dokternya siapa, ini ke salah satu rumah sakit di sana. Dan dokternya bilang, iya kamu harus diangkat kankernya saja, lumpectomy namanya. Nah, jadi karena kanker. Jadi lumpectomy aja. Iya, jadi karena ya kankernya masih kecil kan, masih stadium 1 berarti ya. Iya, stadium 1 di bawah hampir 2 cm. Belum 2 cm. Belum 1,9. Wih, mepet. Kalau 2 cm itu udah masih jadi stadium 2 ya, betul, gitu kan. Jadi udah naik gitu. Jadi waktu itu ya kayak gitu akhirnya saya operasi lumpectomy itu, saya kemoterapi dan radiasi. Itu di Singapura. Pada saat itu. Karena kita mikirnya punya asuransi kan. Ternyata setelah tahu biayanya kemo segitu mahalnya, kita juga kaget sih, shock juga gitu. Karena mikir ini gimana nih bayarnya gitu kan, terus cari tahu sama agen asuransi ya separuh pengobatan itu di cover sama asuransi. Jadi juga kemonya setelah di lumpectomy itu kan pasti ada kemonya. Kemo 6 kali. Nah, 6 kali itu dilakukan di Singapura juga? Di Singapura. Nah, terus kan ada targeting terapi namanya Herceptin dengan obat Herceptin itu 17 kali. Itu sebagian saya lakukan di Jakarta, di MRCC. Jadi nggak full di Singapura? Nggak full di Singapura. Tapi radiasinya saya juga di Singapura, tapi yang Herceptin itu, yang targeting terapi kan 17 kali ya. Jadi mahal sekali ya. Jadi saya di Indonesia waktu itu di MRCCC itu. Ini Bu Lili, waktu pertama kali ini kan misalnya tahu waktu periksa sendiri itu sendirian ke waktu biopsi, waktu ke dokter, waktu ke rumah sakit untuk periksa. Saya sendirian. Nggak ada yang nemenin? Nggak ada. Nggak ada yang nemenin? Oke. Nggak ada yang nemenin. Itu yang dirasakan gimana Bu Lili? Ya waktu itu ya sedih ya terus kemana? Karena kan mama saya juga pernah kena kanker, tapi rahim ya. Nah itu jadi saya tahu gimana kemoterapi itu, gimana. Ya saya ya nangis-nangis lah pasti awalnya. Perasaan waktu itu kan gini, orang dapat berita itu kan nggak mudah. Ada beberapa orang tuh pasti lebih baik saya nggak tahu deh daripada saya tahu. Iya. Itu ada teman saya begitu dan meninggal 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian. Iya, ada itu. Oke, berarti perasaan untuk mengatasi rasa itu dulu yang dilewati Bu Lili gimana? Mungkin. Ya kalau orang beriman ya harus bisa menghadapin lah ya. Gitu ya, saya mungkin merasa ya mungkin ini karma saya, jadi saya memang harus menghadapin walaupun saya maksudnya sedih atau apa. Ya saya harus kuat untuk melihat karena anak saya waktu itu kan masih kecil-kecil. Nah, saya melihat anak saya waktu itu masih kecil ya, SD, 10 tahun sama 8 tahun. 8 tahun ya. Nah itu saya melihat dia udah mau UNAS, itu gimana? Kan kalau mamanya sakit gimana gitu. Ya saya harus tegar lah gitu. Saya cuma melihat mereka dan saya harus survive untuk mereka gitu. Lah gimana ya, nangis-nangis ya pastilah, stres ya pastilah. Tapi ya karena dukungan keluarga, suami, orang tua ya kan, yang kita keluarga semua lah, termasuk anak-anak saya yang jadi baik ya, mau belajar sendiri. Ya kan dulunya kan diomelin mamanya suruh belajar, akhirnya nggak pernah saya ajarin lagi sejak itu. Dan mereka mandiri belajar sampai sekarang, belajar sendiri. Waktu di lumpectomy itu kan di Singapura ya? Iya, nah itu berapa hari setelah di FNAB? Setelah diambil biopsi? Oh agak cepat sih ya. Agak cepat ya, harus agak dalam cepat. 1 bulan lah. Saya sudah lumpectomy itu. Iya, lumpectomy. Terus support dari suami juga? Iya kan, dia temenin saya ke sana. Terus yang nemenin saya kemo gantian tuh dari keluarga saya, kakak saya. Gitu. Terus ada tante saya, kakak ipar saya, gantian lah temen gitu. Gini, kadang-kadang kan banyak juga teman-teman ini itu ada juga, ada obat alternatif. Itu gimana menurut pandangan Bu Lili? Kalau saya bilang jangan deh ya, jangan main-main sama hidupnya dah gitu. Karena saya kena kanker itu nggak cuma sekali, tapi 2 kali. 2 kali ya? Iya, jadi 5 tahun kemudian waktu pandemi. Jadi ini sudah lewat ya, lumpectomy udah dilakukan. Udah seneng kan, udah itu setiap kali kontrol tuh bagus. Tapi masih minum obat atau gimana? Minum obat, maintenance saya pasti minum obat. Karena saya masih muda dan kanker saya tipikalnya HER2 triple positif, jadi yang menyebabkan, yang memberi makan kankernya itu hormonnya. Nah, jadi secara hormon saya harus ditekan dengan obat. Nah, itu 5 tahun makan obat, ya kan? Suntik Soladek juga. Tahun berapa itu waktu, sorry? 2000. Lumpectomy tahun berapa?
2000 itu kan 2015. 2012, oke. Berarti 5 tahun kemudian, 2020 yang pas 2020 pas Oke, pandemi, itu gimana? karena saya males tuh Heeh. cek ya. Jadi saya Juli saya check up seluruhnya, oh bagus Di hasilnya. mana ceknya? Di salah satu rumah sakit di Oke, Surabaya. oke. Karena kan nggak bisa keluar negeri, Iya, apa kan nggak oh iya, mungkin. waktu pandemi soalnya. Pandemi Oke. kan. Nah terus bulan 11 itu November pada tahun yang sama, itu saya merasakan lagi. Maksudnya saya raba-raba sendiri. Oke. Nah ternyata loh kok ada benjolan lagi gitu loh. Dan ternyata bener. Kali Di ini daerah sekitarnya. sama di payudara sebelah sebelah kiri juga, Sebelah kiri dan juga? payudara yang sama Oke, gitu. oke, Nah jadi waktu itu dokter bilang mau di cold biopsi nggak? Mau. Saya bilang, saya cold biopsi pada saat yang sama. Gila. Iya, Kalau dipikir-pikir gila juga. Karena saya orangnya penasaran gitu iya, loh. Iya, benar. Nah, gitu. saya cold biopsi itu kan sulit ya. Jadi Iya, pakai USG terus Iya, ditembak sama dokternya dan hasilnya kelihatan banget kalau Ganas juga. itu ganas dengan tipe yang sama. Sama sebelumnya. Sama sebelumnya. Dan kali ini dokter saya, waktu itu kan saya telepon-teleponan sama dokter saya di Singapura. Dokter Singapura bilang, udah kamu kemo di Indonesia aja. Kamu kalau mau surgery sama saya nggak apa-apa. Oh, surgery-nya dia nyarankan boleh di sana atau terserah di mana? Gitu? Ya, terserah Oke. mau di Terus, Indonesia. Karena saya kan pasien lama mereka. Jadi mereka mau kasih itu Spesial. apa sih? Kasih rumusnya kemo itu loh. Apa sih namanya tuh saya sampai lupa. Obatnya maksudnya? Ya obatnya apa, terus ingredientnya. berapa dosisnya Iya. itu mereka kasih, terus saya kemoterapi di sini sama salah satu. Boleh nggak nih disebutin nama dokternya? Saya sih terserah, nggak apa-apa. boleh aja kalau ngomong. Dokter saya itu dokter Niken di sini, Oke. di Rumah Sakit Adi Husada Cancer Center. Dokter Niken? Iya. Kahom ya. Iya. Kahom. Nah itu, jadi dokter Niken itu randoman namanya, itunya yang rumusnya itu saya sampaikan ke dokter Niken, kan kita jelaskan, dokter Niken welcome, baik kok sama saya. Jadi kemo berdasarkan guideline itu. Oh. Gitu. Nah, tapi sebentar, saya mau tarik mundur sedikit. Jadi Bu Lili itu pada saat 2020 itu terkenal lagi, itu pertama ada benjolan lagi gitu ya? Iya, ada kemudian benjolan lagi. diperiksa lagi, Diperiksa terus lagi. kemudian sudah itu hasilnya ganas. Iya, hasilnya ganas dengan ini sama. Dengan sama ya, tipe kanker yang sama. Iya, terus tipe kemudian kanker yang sama. diambil atau gimana? Saya kemo dulu di Indonesia. Oke, kemo dulu. Saya kemo 8 kali setiap 2 minggu. Padahal kemo itu di kan Adi Husada. di Adi Husada. Oke, terus? Nah, proses kemo itu kan seharusnya setiap 3 minggu. Iya, 3 minggu. Karena saya ini kanker berulang, relapse cancer. Lebih cepat. Nah, lebih susah, Dok. Ya itu yang bikin saya nangis. Maksudnya obatnya pasti lebih berat gitu kan. Yang lebih berat lah, yang kedua itu lebih berat. Obatnya juga lebih keras lah ya orang ngomongnya gitu. Nah, itu setiap 2 minggu. Bagi orang-orang yang kemo setiap 2 minggu itu berat banget loh. Ya. Karena kemo 1 minggu pertama itu pasti dilewati dengan rasanya gimana waktu itu? Sakit sekali badannya, maksudnya sakit-sakit lah badannya. Maksudnya bisa digambarkan nggak misalnya? Mah sakit ya. Oh, sakit mah ya? Ya, mah sakit, terus kayak mau muntah gitu. Tapi nggak muntah beneran kalau saya. Jadi saya masih ya sakit mah, terus itu ya rambut rontok, itu udah pasti. Terus kan sampai gundul gitu juga ya? Gundul. Yang pertama dan kedua juga sama-sama gundul? Saya gundul yang kedua. Yang kedua? Yang pertama juga setelah rontok banyak, lihat rambut rontok itu lebih menyakitkan daripada saya gundul. Jadi lebih baik saya gundul aja langsung. Langsung digundul sendiri gitu? Ke teman saya yang punya salon lah. Kan bukan gitu. Iya, jadi cancer yang kedua itu lebih soro lah istilahnya, lebih soro ya. Saya melewatinya juga lebih soro. Ya harus disuntik itu sel darah putih, kan sel darah putih saya ngedrop kayak gitu-gitu. Ya itu sudah saya alamin. Badannya sakit-sakit, tapi kemo itu nggak semenakutkan yang orang-orang ngomong itu gitu loh. Kalau saya sih bisa lah ngelewatin itu dengan support semua teman, keluarga semua tuh kita pasti bisa. Jadi memang butuh ini juga ya, kayak lingkungan yang mendorong. Lingkungan yang memotivasi kita dong. Memotivasi, benar. Ya, dan harus ada dari diri kita sendiri. Biarpun lingkungan kalau lingkungan mendukung, tapi maksudnya lingkungan itu kan ya seperti anak-anak kan nggak rewel, suami mengerti gitu kan. Ya, ada ibu saya yang bantuin makan di rumah atau ketika saya sakit kan saya nggak bisa masak atau apa kayak gitu. Tapi kalau komunitas sendiri sesama misalnya penyintas gitu apakah ada? Atau misalnya
teman-teman yang lagi dengar nih, ada yang lagi terkena hal yang sama seperti dulu? Ada. Saya setelah Gimana? 2000 yang kena kanker yang pertama itu 2015, Oke. 2017 itu saya masuk komunitas namanya Malaikat Tanpa Sayap. Malaikat Jadi Tanpa Sayap. diajak sama Di teman Surabaya? di Surabaya. Hmm, Jadi itu kebanyakan anggotanya Surabaya dan sekarang udah besar itu. Oke. Kita ada satu grup WA yang saling menyemangati di situ. Oh, Namanya Malaikat Tanpa Sayap. Kalau mau ikut di komunitas itu boleh ya? welcome, kita bisa. Boleh. Jadi misalnya teman-teman di sini kan selain Ya. mungkin dukungan keluarga, tapi kan keluarga kan mungkin ada yang tidak merasakan seperti yang dia rasakan. Tapi kan mungkin teman-teman penyintas ini kan sudah pernah melalui. Iya, Jadi iya, misalnya, iya. oh harus gini, nggak apa-apa, sakitnya tuh bisa gini kok. Iya, heeh. itu- Ya itu justru kita saling support di komunitas itu. Hmm, Itu kayak grup WA lah. Iya, grup sekarang WA. grup WA. oh, Gitu. itu Udah banyak. apakah penyintas si Amame aja atau Sebagian besar saya amame, Oke. tapi ada yang saya usus, Oh, kalau terus usus juga macam-macam. Ada yang Oh. pankreas, apa. Oh, boleh ya? Nggak banyak. apa-apa ya? Boleh, nggak apa-apa. oh, Nggak apa-apa. oke. Kan sering sharing informasi lagi ya. Kalau Iya. saya sama dokter ini gimana, saya sama dokter ini gimana, Hmm. saya kalau mau ke Penang gimana caranya, Hmm. itu kita sharing di Nah, sini. sekali lagi saya mau tanya nih, tadi kan Ibu Lili kan cerita kalau misalnya apa namanya ke Singapura, terus di Ya. sini. Nah itu sebenarnya apa namanya biayanya gimana? Itu kalau misalnya kita ngomong di Indonesia aja itu biaya mahal apa gimana? Mahal banget. Mahal banget ya. Mahal banget. Makanya itu waktu kita ini bukan orang-orang kaya gimana gitu loh ya. Maksudnya gaya-gayaan mau ke Iya, Singapura. Enggak. Karena mikirnya dulu, kamu kan punya asuransi gitu. Suami saya bilang gitu, ayo kita pakai aja asuransi kamu kan. Oh iya, kita percaya diri tuh. Jadi kita berangkat percaya diri gitu Iya, kan. iya. Ke Ternyata Singapura? iya ke Singapura. oke. Karena mikirnya kan punya asuransi gitu bisa di cover. Ternyata setelah saya ke sana, matilah. Oh, Bingung gitu. nggak di cover semuanya? Nggak di cover semuanya kan, Oh. waktu itu kan asuransi saya kan bukan kayak asuransi sekarang Iya, yang iya. on bill apa segala macam. Iya, iya. Itu asuransi saya itu ternyata kekecilan. Jadi Oh. ibarat payung itu kekecilan, payungnya Oh, iya, tetap iya, aja kehujanan Iya, kan iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ya itu jadi mahal. Yang bisa di cover itu kalau saya hitung-hitung dari total pengobatan hanya separuhnya aja. Hanya separuhnya aja. Hanya Tapi ya separuhnya aja. lumayan daripada nggak ada asuransi gitu ya. Iya. Iya sih, Makanya pesan saya, aduh jangan lupa beli asuransi deh buat diri sendiri. iya sih kalau misalnya ini Harus memang- disayangin lah Iya, dirinya heeh. ya gitu. Karena kan orang tuh seringkali pandangannya salah lah gitu. Nah, termasuk pandangan tadi yang tentang obat alternatif tadi itu salah juga kalau menurut Bu Lili. Salah. Ada nggak teman-temannya mungkin yang di Malaikat Tanpa Sayap? Ah. Dari Malaikat Tanpa Sayap. Ya, Malaikat Oke. Tanpa Sayap. Di Malaikat Tanpa Sayap itu ada nggak misalnya atau siapa temennya Bu Lili yang pernah mungkin memang lagi mengidap kanker, tapi dia oh nggak deh saya nggak mau operasi itu ini dibohongin. Nah, atau itu saya nggak percaya medis. ya itu tugasnya kita ya, Oh, gitu yang ya? ngasih tahu mereka gitu loh. Oh. Jangan percaya deh alternatif. Jadi kalau kamu misalnya udah selesai operasi, terus kemoterapi, ya kamu mau memaintain badan dengan misalnya minum kunyit putih atau apa ya, alternatif gitu, itu masih oke. Oh, Tapi medisnya tetap dijalankan. iya, medis harus dijalankan. Jangan konyol gitu loh. Karena Iya, kan iya, iya. banyak orang itu kan, ya itu yang kita mau di podcast ini ya, Iya, iya. yang tujuannya kan salah satunya saya nggak mau mereka itu salah arah, Salah arah, gitu, benar. berobat itu. Jadi saya pernah kok kehilangan teman yang nggak mau berobat, akhirnya dalam 6 bulan kan meninggal. Itu Ada stadium juga. berapa? Iya nggak tahu Pak stadium Oh, berapa. soalnya nggak dicek sama dia Iya ya? nggak tahu, dia nggak makan, nggak mau ngecek gitu loh. Oh, Ya karena denying gitu. Oh, iya. Kalau nggak bisa accept nggak bisa accept penyakitnya kan akhirnya denying Betul, kan. betul, Nah betul. itu jangan sampai terjadi lah gitu loh. Oh. Karena sekarang kan Indonesia juga ada BPJS ya, Iya, itu betul. sangat banyak banget lah membantu. Oke. Gitu loh. Jadi jangan sampai nggak berobat, terus Terus pakai alternatif sehingga kondisi tambah memburuk bukan Nah, tambah betul. membaik Nah, gitu. betul. Itu yang saya nggak mau lah. Salah satu tujuan dari saya mau ikut podcast ini ya itu. Jangan sampai konyol gitu loh kayaknya Iya, iya, iya. gitu loh. Kan sudah dikasih pemerintah BPJS, at least BPJS itu sangat banyak membantu lah. Gitu ya. Kalau nggak punya insurance Iya, paling pribadi. nggak ya itulah. Iya, Oke. heeh. Nah, kalau Bu Lili itu saya mau bertanya dari segi ini psikologisnya pada saat berarti yang siamnya itu di sebelah kiri ya, Pak Sebelah Ida? kiri. Berarti Iya. sudah diangkat semua ya itu ya. Sudah. Nah, itu gimana waktu rasanya itu gimana? Ini kan Rasa orang kalau misalnya lagi kena atau mereka yang nonton ini mau operasi itu kan kadang-kadang ya. mereka tuh apa ya? Pasti overthinking pasti atau apa? Ya, Itu ya memang ya rasanya aneh aja ya kan, Ya. nggak punya payudara Oke. satu ya kan. Tapi kalau untuk penampilan ya kita bisa Enggak, maksudnya, akalin lah. secara psikologis itu Secara psikologis ya pasti ada rasa mindernya lah ya pasti. Tapi Hmm. kan ya kita mikirnya ya yang penting saya sehat, anak-anak saya, keluarga saya masih bisa lihat saya. Apa sih artinya anggota Iya, tubuh betul. kan gitu kan. betul. Nah, itu
Yang penting kan saya masih bisa bernafas. Iya, betul. Kita bisa bersama dengan orang-orang yang kita Dia cintai, sayangi, itu ya. jauh lebih worth it. penting. Iya. Iya, gitu. Betul. Nah, jadi kita tetap medisnya harus jalankan meskipun memang banyak pilihan alternatif lain. Tapi kan ya kita nggak ngerti ya Bu Lili ya. Itu apakah alternatifnya itu alternatifnya nanti dikasih paracetamol doang. Iya. Beneran loh. Saya kayaknya cuma dikasih Dumin, paracetamol, kayaknya cuma begitu-begitu aja kali. Supaya ya menyenangkan kan, nggak sakit-sakit. Iya. Gitu. Tapi Bu Lili saya lihat nih sekarang ini seger banget sudah ya dibanding. Sudah berapa tahun ya dari yang kena yang kedua itu? Tapi yang kedua itu kan di kemo dulu ya waktu itu ya di kedua ya. Di kemo. Setelah di kemo baru dioperasi, diambil. Setelah di kemo baru dioperasi, terus saya targeting terapi lagi 18 kali. Targeting lagi terapi. Itu dioperasi di mana? Operasinya di Singapura. Jadi saya kemo 8 kali, saya berangkat ke Singapura. Terus habis operasi saya balik lagi, saya lanjutin 17 kali. 18 kali. 18 kali. Iya. Setiap 2 minggu. Setiap 3 minggu yang targeting terapi udah 3 minggu. Radiasi dilakukan juga? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Karena yang pertama kan saya sudah diradiasi. Radiasi yang pertama ya. Iya, kan intolerance untuk nuklirnya kan nggak bisa dong. Gitu. Jadi ya wes yang kedua lebih pasrah lah. Habis gimana lagi kan? Itu sudah pengobatan yang paling maksimal yang dokter bisa kasihkan ke saya karena itu udah relapse cancer kan. Jadi ya berdoa untuk tidak terjadi lagi ya kan. Karena untuk 2 kali itu udah berat. Oke. Nah, tapi kan Bu Lili kan juga sering kan bantu teman-teman yang dia lagi terkena kanker itu untuk ada beberapa teman yang tahu kan, terus dia misalnya nih ada temennya dia yang kena cancer atau apa gitu. Aduh, kamu padahal Bu Lili nggak kenal sama itu? Saya nggak kenal. Itu saya kenalinnya itu sama teman saya, ini Loli, dia baru didiagnosa gitu, kena breast cancer. Kamu bantu dia ya, gimana dia mau tanya-tanya dokter lah, tanya-tanya terapinya atau apa. Biasanya saya kasih tahu sih. Oh gitu, tetap Ibu mau menyemangati itu? Harus dong, kan gitu itu ya? sesama penyintas kanker harus saling menyemangati. Oh, luar biasa. Harus dong gitu. Oh gitu, jadi memang itu akhirnya tidak, kan kadang-kadang kalau seperti itu kan, wah ini pasti ada maunya, nggak ada ya? Enggak lah, kalau mungkin gini, karena ini mungkin di luar jalur ya. Saya tuh kan agent insurance. Nah, saya masuk agent insurance tuh karena saya pernah mengalami bahwa ternyata cancer itu mahal sekali. Oh, dulu waktu itu belum agent insurance? Belum. Saya belum kan? Waktu kena pertama itu belum agent insurance? Belum. Setelah saya klaim dan saya merasakan manfaat insurance, terus saya kan jadi agent insurance. Nah, terus saya tuh maksudnya dalam hati saya nggak mau tuh orang lain mengalami apa yang saya alami gitu. Saya masih bersyukur saya nggak harus jual mobil, saya nggak harus jual rumah, ya kan. Tapi saya menghabiskan tabungan saya, ya kan. Nah itu, jadi saya salah satunya itu. Nah sekarang kalau orang ngomongnya, iya kamu agen asuransi, jadi kamu dekatin saya karena enggak. Saya bilang, saya kalau Anda ambil asuransi sama saya yang dapat benefit kamu bukan saya. Iya benar. Gitu. Nah jadi kalau saya bilang, saya pertama kali biasanya setiap kali ada orang yang telepon saya selalu tanya, sebentar ya, saya tanya dulu kamu punya asuransi apa enggak? Karena punya asuransi yang pada itu menentukan pengobatan loh dok. Oh gitu ya? Iya. Benar. Bedanya di mana maksudnya? Kalau nggak punya asuransi, berarti kan berobat pakai BPJS. Nah, BPJS itu kan yang diberi pemerintah lah ya, itu kita manfaatkan dong, gitu. Daripada kita nggak berobat atau ke alternatif atau pakai uang sendiri, nah itu kan. Nah, jadi saya ngomong punya asuransi apa enggak? Misalnya enggak, saya nggak punya Li. Nah, itu saya lebih miris, karena saya tahu bahwa Anda pasti akan keluar uang banyak. Punya BPJS nggak? Punya. Nah, itu masih lebih baik gitu daripada nggak punya sama sekali. Gitu. Nah, jadi ada teman yang kena kol biopsi aja biayanya 11 juta udah, aduh pusing. Saya cuma pegawai biasa, Li gimana, masa bener itu biopsi 11 juta, benar saya bilang. Dan itu di rumah sakit cancer di Surabaya ya, di Surabaya loh itu dok. Gitu. Saya belum cerita tadi, setiap kali saya kemo saya habis 55 juta dok. Setiap kali kemo 55 juta? Dan itu 18 kali dok. Oh yang kedua ya? Yang targeting terapi itu. Itu di cover asuransi? Enggak. Wih, gili. Mati ya, dok, mati. Ya saya tetap kerja, karena agen insurance kan bisa kerja kapan aja kan ya. Jadi saya tetap kerja lah, ibaratnya tetap cari nasabah. Walaupun saya sakit pada tahun-tahun itu saya tetap cari, walaupun 2020 itu ya. Iya. Itu. Pada saat itu bukannya waktu kemo kan pasti drop badan? Ya waktu kemo kan berarti 8 kali 2 minggu ya. Itu saya juga enggak. Kan agen asuransi kan
premi kan tetap jalan dong. Oh, tapi kan kalau misalnya ketemu orang atau apa kan nggak bisa, kan nggak ya? bisa. Waktu itu juga pandemi dok, Iya, jadi iya, semua iya. kan pakai by Zoom, pakai apa, online. kayak online. Ya itulah, Iya, jadi iya. ada. Jadi ada plus minusnya ya. Iya, ada plus minusnya pada saat itu. Oh, jadi pada memang saat itu. mengurangi ketemu orang juga bisa pada saat itu kan pandemi soalnya. Iya, pandemi. Oh, tapi memang pada saat di kemo itu badan tadi itu ya mual. Terus sakit semua. Ketika sel darah putih turun tuh kan sakit. Iya sih benar. Nah terus kan disuntik untuk menaikkan sel darah putih, sakit lagi badannya. Jadi sakit-sakit tuh, sendi-sendi ini sakit. Tuh makanya saya tetap olahraga walaupun saya kemo saya tetap berusaha tetap olahraga. Iya. Itu harus gerak lah. Itu ya harus gerak ya. Iya harus gerak. Titik terendah apa yang membuat, ada nggak waktu itu Bu Lili merasa titik terendah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua lebih berat lah pasti. Lebih berat ya? Yang kedua lebih bukan berat. Yang pertama harusnya lebih berat. Yang kedua karena tahu bahwa ini akan lebih sulit daripada yang pertama. Kalau yang pertama kan nggak tahu dok, kan nggak pernah ngerasain kemo itu gimana. Oh. Ya kan? Kalau yang kedua kan sudah tahu kemo itu gimana, Iya. kan apa yang harus dihadapi. Iya. Yang kedua kan harus Akhirnya, kehilangan payudara lagi, ya kan? Akhirnya, kalau saya sih lebih berat yang kedua, dengan proses kemonya juga lebih berat. Oh lebih berat. Jadi lebih berat. Saya juga lebih tua kan dok. Oh iya. Tapi masih muda kok ini. Jadi lebih berat yang kedua ya. Lebih berat yang kedua karena harus kehilangan payudara beneran. Iya kan? sih memang benar. Yang pertama kan cuma sebagian. Kalau yang pertama kan sebagian, kita masih pede lah. Kalau yang kedua kan udah kehilangan beneran. Udah nggak bisa diselamatkan. Iya. Jadi pasti lebih berat. Nah, kalau misalnya kegiatan dari bidadari tak bersiap tadi? Malaikat tak bersayap. Sorry guys. Kegiatannya ya di dalam grup itu kan kita saling menyemangati. Kalau ada yang kemo perlu tanya, saya habis kemo saya mengalami ini nih. Nah kita kasih tahu, oh kamu makan ini gitu kan. Ada kan yang mungkin habis kemo perutnya sakit sekali, oh makan obat mah. Ada kan dokternya kan pasti bawain obat mah kayak gitu. Terus saya panas nih, oh kalau panas sekali kan harus ke rumah sakit kayak gitu. Itu ada, kita kasih tahu kayak gitu. Terus kita kan ini kan nirlaba ya, jadi kan kadang-kadang kita kumpul-kumpul uang, kita kasih. Sebelum pandemi kita pernah ke rumah sakit UNER waktu itu ngasih beberapa pavilion anak-anak kanker. Oh, kegiatan dari. Ya, terus kita biasa kumpul-kumpul berdoa bersama kayak gitu. Yang waktu itu kan ada Natal bersama misalnya kayak gitu. Terus ya jalan pagi sama-sama. Ini kebetulan bentar lagi ada acara jalan pagi bersama ya, kita kumpul-kumpul lah supaya kenal dong, soalnya kan itu kan sudah, kalau dulu kan sedikit sekarang kan sudah mulai banyak, udah 200 lebih komunitasnya itu ya. Iya, udah, saya udah banyak yang nggak kenal cuma kenal di online gitu aja. Tapi yang anggota lama kan kenal, sudah kenal ya itu mungkin kalau ada yang mau masuk itu monggo, nggak apa-apa, boleh. Itu dari CA apa aja boleh masuk ya dia? Boleh ya. CA apa aja boleh masuk. Ya. Memang itu perlu ya untuk vibe apa community kayak gitu ya, supaya. Iya, positif vibe ya. Iya, positif vibe. Iya, kalau nggak gitu kan itu pasti stres lah pasti kayak gitu tuh. Pasti stres. Orang kanker itu pada awalnya pasti stres. Keluarga juga stres pasti. Keluarga juga stres ya? Ya pastilah, ya, dokter tahu kan ya. Pasti kan ngelihat mamanya gundul bagaimana anaknya kan gitu. Pasti stres. Ya harus dilewati lah dengan tabah ya. Iya benar. Kalau nggak tabah gimana? Iya benar, nggak tabah gimana ya. Ya, gitu. Tapi memang waktu orang tuanya Bu Lili itu juga kena CA juga. Mama saya ya rahimnya diangkat gitu. Oh. Ya. Di dalam rahimnya. Beliau masih waktu itu 40-an. 40-an kerennya. 43 atau berapa gitu. Tapi sekarang masih ada beliau? Masih. 77 ya mama. Diangkat tahun berapa? Iya, tahun berapa saya masih kuliah itu? Oh, tahun 97 kali. 97. Tahun 97 saya masih kuliah. Oh, diangkat ya, masih sekarang masih survive ya. Survival. Oke. Oh iya. Iya. Dia stadium 2. Kanker rahim. Ya, mungkin harusnya dia ya yang diwawancara. Enggak apa, nanti berikutnya maminya dulu ke sini. Iya. Ya, gitulah, Dok. Tapi gimana setelah diangkat rahimnya, Mama gimana? Mama sehat. Setelah diangkat nggak ada masalah, ya. Ya lumrah lah ya untuk orang seusia dia, maksudnya ada diabetes sedikit, itu yang sakit jantung sedikit. Tapi untuk
kesehariannya, daily activity-nya? Nggak apa-apa, ya Nggak masalah? baik-baik saja. Ya dia sudah pensiun kan, sekarang jadi cuma masakin di rumah. Di Tapi masih rumah. rutin cek? Berapa Kalau untuk kali? cancernya udah enggak, kan udah ngelewatinya 5 tahun, 10 tahun kan udah enggak ya, cek rutin total aja, cek general check up. Ya, 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 ya. Gitu, general check up. Iya, Gitu. iya. Memang apa? Saya lihat Bu Lili ini selalu semangat ya tadi ya. Iya harus semangat, harus optimis dok. Iya, iya. Itu tapi yang susah loh Bu Lili. Kalau menurut saya itu yang susah. Kalau orang kena kanker tuh di situ yang paling susah sebenarnya. Iya mesti harus ada Selain melihat- uangnya tadi, selain bayar ininya. Iya uangnya. Kalau makanya saya bilang kan, kalau problemnya orang kanker itu kan pertama karena sih biayanya. Kantong kering. Iya, kanker kan kantong kering. Iya, Nah, iya. jadi kalau misalnya kita sudah bisa mengovercome salah satu yang bikin kita stres ya kan, berarti kan tinggal psikologis kita aja. Iya. Nah, psikologis kita kan ya mungkin kita kalau kena kanker itu setelah kemo kan pasti ada ngedrop, kita nggak boleh ketemu sama orang. Betul. Minggu pertama itu kan kita punya daya tahan tubuh kan turun. Nah, itu kan kita harus di rumah mungkin nggak Iya. ketemu sama orang. Tapi kalau sudah yang minggu kedua kita sudah agak kuat gitu ya. Mungkin kita perlu berinteraksi sama teman yang bikin happy, cerita-cerita kayak gitu ya kan. Itu salah satu tips saya sih. Saya setiap hari kan ketemu sama teman-teman jalan pagi, cerita-cerita lucu-lucu lah. Lucu-lucu lah. Iya. Ya, itu kan salah satu ya kan keluarga, anak kan sudah pasti akan kumpul, memberi dukungan dan sekarang kita harus ada komunitas yang positif yang mendukung kita gitu loh. Itu udah pasti kan kerjaan saya ketemu nasabah-nasabah. Iya, itu juga hiburan juga ya. Iya, kan kita ini ya, saya dulu kan bekas konsultan ya. Jadi kan kalau ngomong itu sampai sekarang juga konsultan keuangan kan otomatis ya kan. Gitu. Jadi kalau sama temen tuh ya harus sharing-sharing lah. Makanya kan salah satu ketika saya ketemu nasabah saya cerita gitu. Karena hidup itu nggak gampang. Iya gitu. sih. Untuk mencapai benar, apalagi itu nggak gampang. melewati itu nggak gampang. Iya, orang ngomong kamu nggak pernah sedih kayaknya Li, pernah. Saya sudah pernah nangis. Kan saya juga orang biasa dong. Iya. Ya kan pernah pasti pernah. Dalam satu saat tertentu saya pikir saya mau nangis sampai kapan? Saya mau stres sampai kapan? Pernah nangis dan melewati stres. Iya, ya pernah lah. Ya kan saya harus mikir dong. Ini saya harus hadapin gitu. Saya harus hadapin. Harus hadapin. Yang dilihat adalah anak-anak dan keluarga pasti ya. Supaya ya pasti. Saya mau nggak lihat anak saya besar. Saya bisa nggak lihat anak saya besar. Kalau saya udah nggak punya keinginan untuk itu kan, ya berarti kan saya egois dong. Saya melahirkan dia, tapi saya nggak mau membesarkan dia. Gitu. Jadi ya saya mikirnya gitu sih. Saya selalu positive thinking. Oke, boleh. Ya habis gimana gitu kan? Ya itu that's the fact that I have to go through kan gitu kan. Tuh, jadi ya saya mikir gitu aja sih. Iya, semangat Bu Lili. Van, ini kita sama Evan. Van, mau tanya apa, Van? Boleh, Van? Gak apa sama direkam, kamu mau aja. Iya, mau nanya ini siapa? Bu Lili. Wah, ini. Dari tadi. Iya. Wah, Evan di pelanggaran. Namanya gampang loh padahal. Selain berjuang buat keluarga, apalagi sih yang motivasi pulih dari cancer? Yang maksudnya yang paling jadi kekuatan lain selain keluarga itu apa? Untuk bisa pulih dan survive. Kalau ditanya itu saya bingung loh sebenarnya. Karena bagi saya itu sehat itu penting gitu. Karena saya masih mau hidup di dunia ini kan gitu kan. Jadi itu ya yang jadi intinya kamu mau nyerah apa mau survive? Iya, saya mau nyerah apa mau survive gitu. Kalau dilihat kan waktu itu umur saya masih kepala 3, Pak. Iya. Gitu, belum kepala. Masih muda. Iya. Masih muda loh. Sekarang sudah kepala 4, kan sudah mendekati 5 lagi kan, gitu kan. Udah di atas 45 lah umur saya. Jadi ya kalau memang mau merasa hidup di dunia lebih banyak ya itulah. Harus semangat gitu ya. Iya, harus semangat. Saya sih nggak takut sama kematian, terus terang. Karena apapun yang saya alamin itu kan ya saya harus hadapi. Karena saya terus terang saya Buddhis ya. Jadi saya percaya karma saya itu akan membawa kebaikan buat saya. Jadi hidup ini harus diisi dengan yang baik-baik. Iya. Kalau kita berbuat baik, nanti kedepannya pasti akan baik buat kita. Jadi itu sih. Iya. Jadi yang penting kita harus tetap semangat dan mau survive apa enggak. Iya. Dan juga ya harus dilewati. Harus semuanya. dilewatin. Saya Meskipun selalu bilang capek-capek, itu. Iya. sakit-sakit. Sakit-sakit harus lewatin. Sampai sekarang pun badan saya nyeri-nyeri.
Masih sekarang masih nyeri. sendi. Nyeri Pasti. itu pada saat waktu Side capek. effect dari obat yang saya makan. Oh iya, waktu Atau capek atau suntikan yang saya kan harus tetap suntik Soladex setiap sebulan sekali. Itu untuk menekan hormon saya Iya, kan. iya, iya. Nah itu, jadi makanya pengobatan itu lebih keras Pak, dok, daripada yang pertama. Daripada yang pertama. Jadi sakit sendi ini sakit semua itu saya alamin. Makanya saya olahraga terus supaya saya melupakan itu semua. Iya. Emang kalau dari olahraga itu ada perbedaan yang dibanding tidak olahraga gitu Bu? Kalau saya merasakan ya, dengan olahraga kan kita mengeluarkan toksin-toksin di dalam tubuh, dan tubuh ini, saya kan yoga ya, jadi saya lebih fleksibilitas kita tetap terjaga gitu. Kalau kita nggak mau olahraga pasti kaku-kaku badannya. Iya betul. Duduk lama mau berdiri itu susah. Iya. Sakit. Jadi saya harus pelan-pelan dulu. Gitu. Nah kalau saya olahraga itu saya bisa overcome pelan-pelan. Sudah saya alamin semua dok, yang nyeri sendi, nyeri sendi lututnya itu tuh saya lagi sakit. Sekarang ini? Iya, lagi sakit nggak enak gitu. Jadi itu biasa kalau sudah lagi habis disuntik Soladex, efek-efeknya seperti itu. Efek obat juga kan yang saya makan juga lebih keras. Kulit kering, semua itu. Dulu pakai sepatu begini luka semua. Luka. Karena kering kan. Iya. Kalau ini kan kuku-kuku tercabut waktu kemo. Hitam, kukunya hitam, kulitnya hitam, semua. Itu sudah saya alami semua. Rambutnya juga rontok. Rambut rontok sudah gundul. Cakep tapi saya dok. Iya. Nah itu, jadi Anda mau jalanin gimana ya dengan survive, dengan happy seperti tipsnya Bu Lili ya pasti terlewati gitu ya Bu Lili ya? Ya sedih pastilah, stres pasti, kita semua pasti ngalamin itu. Tapi ya harus mikir positif ke depan. Harus ada memang sesuatu yang menguatkan, ya yang menguatkan saya ya keluarga saya, anak-anak saya. Sekarang kan anak saya juga sudah kuliah ya. Mau nggak lihat anaknya mau jadi dokter kan? Iya gitu betul. Kan? Mau nggak nanti anaknya nikah gitu? Iya. Punya lihat cucu. Gitu. Iya. Apalagi Pan? Udah. Oke. Jadi Bu Lili mungkin ada pesan nggak buat teman-teman yang ini, yang mungkin sekarang itu baru terdeteksi ada yang kanker. Ya tipsnya bagaimana untuk melewati ini semua, mungkin ada silakan mungkin. Ya pesan pasti ada ya. Gimana? Saya ikut podcast ini kan pasti ada tujuannya. Tujuannya buat teman-teman yang sekarang lagi terapi atau yang sedang pengobatan, ya jangan putus asa gitu. Apapun yang kita alami dalam hidup itu kan nggak semua itu enak. Jadi hidup itu seperti roda. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di atas. Tapi kita harus kuat menghadapi itu, dan kita yakin bahwa ini akan segera berakhir. Gitu. Jadi lewatin aja, dengan apapun yang kita alami di dalam hidup diterima saja. Itu nanti suatu saat kan kita pasti akan ada kebahagiaan yang muncul setelah itu. Masa roda di bawah terus kan enggak? Kan pasti kan naik. Nah kalau sebenarnya kalau misalnya seandainya memang kita tidak bisa survive atau dalam tanda petik ya pindah ke dunia lain, at least kita menjalani hari-hari kita itu dengan perasaan happy, dengan perasaan positif itu. Jadi jangan putus asa, tetap semangat, dan jangan lupa satu lagi, kalau masih mampu belilah asuransi untuk diri sendiri. Sayangilah diri sendiri, gitu. Pesan sponsor. Iya, betul. Tapi ini benar-benar untuk kita semua loh. Iya, daripada gitu. nanti supaya ya at least kan ada BPJS itu kan, gitu loh. Ya, supaya berobat bisa maksimal. Recover. Iya, jangan sampai kita kan sudah stres nih mikirin kansernya, stres juga mikirin uang yang nggak cukup. Iya betul, itu tambah lagi double itu pasti. Iya pastilah. Jadi kan at least satu pemicu stres udah dimatikan. Iya betul. Ya kan? Penyakit apapun itu, nggak cuma kanker kan, gitu loh. Kalau kita ada yang bayarin, why not? Iya benar. Kan gitu. Ya pesan saya itulah, singkat kata, semangat saja. Positive thinking dan segala sesuatu yang baik akan, kalau kita jadi orang baik, segala sesuatu yang baik yang akan datang kepada kita. Oke. Itu aja. Untuk yang mau bergabung di itu. Oh iya, mungkin lewat dokter aja ya, kasih nomor WA saya. Di deskripsi aja nanti ya. Iya, boleh. Itu di deskripsi nanti ada, saya mungkin tulis di kolom deskripsinya YouTube saya. Iya. Itu nanti kalau misalnya mau bergabung. Nanti ya mungkin bisa menghubungi lewat WA. Itu kan harus ada yang membawa ke komunitas itu. Itu harus verifikasi orang itu kena CA dulu atau gimana Bu Lili? Enggak verifikasi lah, masa orang berbohong sih kena CA kan gitu ya. Iya, Kalau dia mau berbohong, apa tujuannya sih? Ya ini kan
Ini kan semua nggak ada uangnya gitu loh. Iya. Apa kan ini kan hanya untuk saling menyemangatin gitu. Saling Oke. menyemangati. Jadi kalau mau nanti kan hubungin saya, nanti saya kan kasih nomor WA-nya sama admin kan jadi dimasukin. Biasanya kita welcome. Oke. Jadi kita dia welcome itu namanya siapa, di mana, terus kena CA apa, stadion berapa, yang mau ditanyakan apa itu biasanya kita tanya. Kita biasa welcome-in kok. Welcome mereka. Tapi ya satu lagi ya, komunitas ini setiap saat bisa pindah dunia. Nah itu pernah saya alami juga dok, setiap bulan tuh ada yang pindah dunia dok. Ya, oke. Nah itu jadi kalau nggak kuat jangan masuk komunitas ini dulu. Ya, jadi harus mungkin mantepin dulu. Jadi personal dulu. Ya, personal dulu, pendampingan dulu gitu. Banyak juga yang masuk kayak sudah kelas dipanggil. Bukan, maksudnya nggak kuat. Pusing kan, di situ banyak obrolan, pusing, tambah bingung. Yang keluar juga ada, Jadi ya kalau mau pendampingan satu-satu sama saya juga nggak apa-apa. Oke. Jadi ya harus tahu lah kalau misalnya di situ namanya hidup kita harus berjuang ya Bu Lili ya. Iya. Misalnya takdirnya memang pindah dunia, ya gimana? Iya gimana lagi, tapi at least kan selama udah berjuang ya, dan selama juga itu kita sudah berjuang ya. sampai akhir lah, happy lah. Oke. Kudu happy lah. Iya, sekarang Bu Lili happy sekarang? Happy lah. Oke, ya udah kelihatan dari mukanya tadi, saya juga bingung. Walaupun ada problem ya udah jangan dipikir. Kalau ada utang gimana Bu Lili? Ada utang? Ada utang ya cari duit kan Saya dipikir. Enggak lah, cari duit aja dibayar. Pelan-pelan lah dilunasi kan gitu. Oke deh guys, Evan ada lagi mau nanyain? Aman? Oke. Bu Lili saya terima kasih banyak sharing-sharingnya. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau sharing lagi juga boleh dari komunitas. Jaga pola hidup lah ya yang sehat biar nggak kena kanker. Iya, betul. Gitu. Walaupun makanan itu hanya sepersekian pencetusnya. Ya, pencetusnya sepersekian persen. Oke. Gitu. Oke, thank you Bu Lili. Sampai ketemu lagi di makasih Dok. Iya, nanti mungkin teman-teman ada yang ini saya share izin. Oke. Oke guys, mungkin itu aja. Semoga konten kali ini, podcast kali ini mungkin bisa memberi inspirasi bagi kalian yang mungkin lagi terkena hal yang sama seperti Bu Lili yang tahun-tahun yang lalu. Dan kalau Anda mau mungkin ada termotivasi atau mau terinspirasi oleh Bu Lili dan ingin tanya lebih lanjut, nanti di deskripsi ada ya kontaknya Bu Lili gitu. Oke, thank you guys. Bye bye. Bye bye.